Pendengar masih di program Labuan Bajo pagi ini dan kali ini kita menuju ke topik yang kedua ini berkaitan dengan Manggarai Barat, penggerak utama PAD Nusa Tenggara Timur dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ibu Maria Yerotok, Kepala Bapenda Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Baik, nih? Maaf pagi-pagi baik, kabar mengganggu nih Ibu. baik. Maaf Saya pagi-pagi juga ingin mengganggu. menyapa, saya Iya, juga ingin menyapa seluruh pendengar setia RRI Labuan Bajo, di mana saja berada. Semoga iya. semuanya dalam keadaan sehat untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Amin. Dan juga ini sampaikan maaf nih Ibu, pagi lagi sibuk mengganggu nih. Tidak apa-apa, Iya, pasti selalu ada waktu untuk RRI Labuan Bajo. iya, makasih banyak. Ibu, ini berkaitan dengan sebuah informasi yang sangat menarik. Ini Manggarai Barat ya. Ini Manggarai Barat ini penggerak utama PAD Nusa Tenggara Timur. Ini ada bahkan informasi bahwa melewati ya dari Kabupaten Kupang dan kabupaten-kabupaten lainnya. Ini Ibu kalau boleh kami tahu nih apa yang menjadi indikator nih bahwa Kabupaten kita Manggarai Barat ini menjadi penggerak utama nih untuk Provinsi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disilakan Ibu. Baik, terima kasih. PAD itu erat kaitannya dengan PDRB. Iya. Eh, Tidak dapat dipisahkan antara PAD dengan PDRB. Kenapa? Karena unsur-unsur atau sektor-sektor ekonomi yang ada di dalam PDRB itu memberikan kontribusi yang signifikan. Sekalipun memang berbeda-beda saat ini, Iya ya. tetapi sektor ekonomi yang ada di PDRB itu dia juga sangat mempengaruhi terbentuknya PAD di provinsi maupun di kabupaten. Iya. Baik, PDRB kita di Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik dan gas, ada sektor real estate, ada sektor konstruksi, ada sektor transportasi dan pergudangan, ada informasi dan komunikasi, ada pendidikan kesehatan, perdagangan besar dan eceran, ada sektor pertambangan, sektor perikanan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, serta sektor pariwisata. Kondisi Iya. terkini kita di NTT itu, sektor penyumbang kontribusi yang paling kecil itu untuk PDRB itu masih dipegang oleh jasa keuangan dan asuransi. Iya ya. Sedangkan sektor terbesar kita di NTT itu yang memberi kontribusi terbesar itu adalah pertanian, kehutanan dan perkebunan. Tidak dapat dipungkiri Iya. sejak dipromosikannya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, Iya. tergambar bahwa sektor PDRB kita dari pariwisata dan perikanan ini juga saat ini berkembang pesat. Iya ya. Nah, tergambar juga di realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat, yang Iya. mana tahun 2023 penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Manggarai Barat ini berasal dari sektor pajak, yakni Iya. pajak jasa akomodasi perhotelan. Oh ya. Inilah yang membuat sektor pariwisata di NTT ini menjadi sektor yang saat ini berkembang dengan pesat. Iya. Jadi mungkin demikian penjelasannya. Iya ya. Baik. Nah, Ibu ini berarti banyak ya sumber ya dari PAD itu sendiri ya, Bu ya. Walaupun di Banyak. ya persentase besarnya di pariwisata ya, apalagi Labuan Bajo kan sebagai destinasi pariwisata ya, premium seperti itu ya, Bu. Betul. Ya. Untuk Labuan Bajo Hmm. yang menjadi sektor favorit dan Iya, sektor terbesar itu, penyumbang terbesar terhadap PAD itu masih didominasi oleh pariwisata. oleh Tidak pariwisata. dapat dipungkiri Pak, karena Iya. realisasi PAD kita ini dari sektor pariwisata, dari pajak jasa akomodasi perhotelan, Iya. dari restoran, dan juga dari BPHTB. Iya, iya. Dari BPHTB itu besar sekali. Iya, iya. Begitu banyak investor-investor sekarang, bahkan sampai tahun 2024 ini Iya. masih ada saja transaksi tanah besar di Labuan Bajo. Oh iya ya. Ya, ya betul. Ya. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, ini data nih jumlah PAD Manggarai Barat di tahun terakhir lah, tahun kemarin. Atau mungkin saat ini lagi berjalan nih perkiraannya. Oke, untuk Ya. tahun 2023 Ya. Manggarai Barat
mencapai PAD Manggarai Barat itu mencapai 249 miliar. Iya. 200. Sedangkan kondisi per hari ini Iya. PAD Kabupaten Manggarai Barat itu sudah menyentuh 164 miliar. 164 miliar. Itu juga ya 164 miliar. Memang dari target yang ditentukan ini masih agak sedikit jauh dari target APBD 2024, Iya. tetapi sudah kita sesuaikan lagi di APBD perubahannya. Oh iya. Nah, Ibu Ya. ini berkaitan dengan berjalannya tugas dan pekerjaan dari Bapenda ini sendiri, apakah ada inovasi terbaru yang diterapkan oleh Ibu dan juga teman-teman di Bapenda Manggarai Barat dalam rangka meningkatkan efisiensi, termasuk nih penggunaan teknologi ataupun digitalisasi nih? Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Iya. ini. Kebetulan masih fresh from the oven ini, Pak. Oh iya ya, Pada silakan. tanggal 23 September 2024 kemarin, Iya. Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Oh, selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak sebagai kabupaten dengan indeks penggunaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Oh iya. Iya, jadi memang Kabupaten Manggarai Barat Iya. itu membuat setiap saat berpikir untuk membuat inovasi. Pertama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oh Itu iya. yang pertama. Iya. Sehingga masyarakat ini tidak capek hanya untuk mengurus administrasi, hanya untuk membayar pajak, untuk membayar retribusi, Iya, iya. tidak membuang-buang waktu mereka. Sehingga kita terus berinovasi setiap hari. Iya, benar. Terutama beradaptasi dengan industri teknologi yang sekarang juga semakin tumbuh dan berkembang pesat. Iya. Jangan sampai pemerintah jauh ketinggalan dengan generasi Z sekarang yang semuanya sudah serba menggunakan teknologi. Jadi inovasi pelayanan di bidang teknologi itu terus dilakukan. Iya. Supaya Jadi Ibu, jadi artinya sekarang nih masyarakat sudah bisa menggunakan aplikasi atau sistem apa gitu Bu? Sila. Untuk pajak daerah sendiri dan Iya. juga retribusi, masyarakat itu sudah bisa membayar dari mana saja. Oh iya. Mereka mau ada di rumah, ataukah mereka sedang berlibur dengan keluarga, Iya. ataukah mereka di tempat kerja, atau mereka sedang bepergian. Mereka dengan mudah sekarang untuk bisa membayar pajak dan retribusinya melalui kanal-kanal pembayaran yang juga saat ini sudah dibuka oleh semua bank daerah. Iya. Gitu. Nah, Ibu ini pasti ada dalam pekerjaan ini kan, dan pelaksanaan tugas ini kan pasti ada tantangan nih. Ini kalau boleh tahu nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan dan peningkatan PAD di Manggarai Barat? Termasuk nih Ibu ya, termasuk wajib pajak yang belum taat atau mungkin yang ya hilang-hilang gitu. Silakan Ibu, strategi apa yang dilakukan? Baik. Memang namanya pajak itu sesuatu yang dihindari, Pak. Iya, iya. Jangankan kita omong masyarakat atau wajib pajak, kita sendiri juga kadang-kadang, aduh kalau sudah saatnya membayar pajak itu, aduh malasnya minta ampun. Iya. Gitu. Jadi tantangan terbesar itu adalah memang untuk menumbuhkan willingness to pay dari para wajib pajak ini. Oh, iya. Kita dengan keterbatasan kami, kekurangan sumber daya manusia untuk selalu memberikan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak, membayar pajak dari para wajib pajak ini, itu merupakan tantangan terberat dari Bapenda selaku Fiskus ya. Jadi memang wajib pajak kita ini mungkin karena itu tadi, pajak itu kan mengeluarkan uang, jadi agak berat untuk mengeluarkan uang dari dompet atau dari rekening kita ini. Begitu. Apalagi sudah mulai masuk musim-musim ya Bu. Apalagi mulai masuk musim-musim nih. Begitu sudah, apalagi sudah mulai musim. Dan akhirnya mungkin pajak ini juga saya bingung ketika ada beberapa orang yang menggugat soal pajak daerah. Oh iya. Ya, kenapa? Karena pajak daerah ini adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Iya.
Gitu. Jangan digugat dia karena itu untuk masyarakat ini. Kalau kalau kita menggugat itu berarti kita menggugat kesejahteraan masyarakat. Iya, iya. Nah, Ibu, kemarin kan juga sempat ada nih pelaku-pelaku wisata, kan masih teringat ya, pelaku-pelaku wisata dan Ya, juga kapal-kapal lain. Ini apakah ada strategi yang baru nih supaya jangan lagi mengulangi kesalahan sama nih? baik. Iya, Untuk kapal wisata saat ini Bapenda terus mendalami iya, iya, eh, dan yang paling penting pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda tidak dapat bekerja sendiri. iya, iya, Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan berbagai unsur-unsur yang juga memiliki kewenangan dalam urusan di atas laut. iya, Pemerintah sadari betul bahwa pemerintah memiliki keterbatasan, iya, sehingga SK Bupati terkait tim pengawasan atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu di atas kapal wisata itu sudah ditetapkan oleh Pak Bupati. Untuk iya. apa? Untuk mengoptimalkan pajak yang berasal dari laut ini. Oh iya, Kenapa ya? Kenapa kita harus mengejar ini? Kenapa? Karena rata-rata lama nginap wisatawan itu di darat itu cuma 1 hari. iya betul. Lebih banyak mereka menghabiskan malamnya itu di Di laut ya. laut. Iya, Ya, jadi itu loss potensi yang sebenarnya sudah terjadi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Kita coba untuk mengoptimalkan ini. Ya. iya. Dan Ibu, ini di terakhir nih Ibu, di menit akhir ini Ya. apa nih target PAD ya Manggarai Barat di masa depan nih, dan bagaimana nih Ibu selaku kepala Bapenda dan juga teman-teman di Bapenda merencanakan untuk mencapainya nih? Silakan. Baik, PAD di Kabupaten Manggarai Barat. Bapenda Iya, adalah simpul terakhir, atau saya biasa mengatakan bahwa kami ini penikmat terakhir dari seluruh rangkaian program pembangunan di kabupaten. iya, Ketika PAD itu bukan simsalabim ada kadabra, tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun. iya, iya, Dia relate dengan program pembangunan yang masuk atau yang berjalan di sebuah kabupaten, sebuah daerah. Kita lihat dia program pembangunannya itu mengarah kemana. Kalau dia memang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan PAD, pasti otomatis PAD juga akan meningkat. Atau program pembangunan dia mengarah kepada perkembangan atau pertumbuhan pembangunan di sektor pariwisata, pasti PAD juga akan naik. Seperti saya katakan di awal tadi, iya, kami belum bisa menyampaikan targetnya kemana. Kami harus melihat dulu iya, program pemerintah ini, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk Kabupaten Manggarai Barat ini mengarah kemana. iya, Disitulah baru kita bisa menetapkan, oh target PAD kita untuk tahun ini sekian, tahun depan sekian. Jadi dia relate dengan uh, seluruh rangkaian program yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan di masa yang akan datang. Ya. iya. Harapan kami adalah semoga intervensi program pembangunan baik dari pusat itu jangan berhenti Oh di iya, sektor pariwisata, sehingga nanti PAD-nya juga akan terus naik ini, iya, akan terus naik ya baik. Dan mungkin suatu saat di tahun 2026 atau 2027 kita bisa mencapai angka 1 triliun atau berimbang dengan APBD, berimbang dengan dana transfer dari pusat. iya. Kalau dana transfer dari pusat saat ini adalah 1 triliun lebih, kita juga menghendaki PAD ke depan ini bisa minimal sama dengan itu. Bisa sama lah, 1 triliun lah seperti itu ya. Ya, Amin ya Bu ya, ya. amin. Terima kasih Ibu Maria Yuliana Rotong untuk pagi hari ini Ibu, untuk informasi yang dihadirkan ke ruang dengar dan juga masyarakat Manggarai Barat nih. Baik, terima kasih. Iya Ibu. Semoga semuanya selalu sehat. Siap. Salam sehat dan sukses selalu Ibu untuk segala pekerjaannya Bu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu.